semuanya. Kami dari kelompok 1 dengan saya Gapli Amanda Manik NIM 0801242182 dan teman saya Dengan saya Vidya Rehana dengan NIM 0801242218. dengan saya Nedi Fadini Artanti dengan NIM 0801242203. Dengan saya Sela Ananda dengan NIM 0801242201. Saya Dina Cahyawani dengan NIM 0801242206. Saya Siti Mautia Saragi dengan NIM 0801242210. Di sini kami akan membuat tugas video sejarah peradaban Islam dengan judul Sejarah Masjid Raya Al-Masud Kota Medan. Kalian tunggu ya video kami. Dadah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Kesehatan Masyarakat jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Penghulu Ulum Heriawan SPD MTI. Saat ini kami sedang berada di depan gedung rektorat yang berada di kampus UIN Sud Tuntungan. Ya, bisa teman-teman lihat. Yang pernah singgah di relung jiwa, tentakkan tentang lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satu. Buya, izin bertanya, bagaimana pendapat Buya tentang sejarah peradaban Islam, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN? Oke, sejarah peradaban Islam pada saat sekarang ini merupakan sangat penting bagi kalian memahami dan mempelajarinya. Kenapa? Karena kita harus mengetahui tentang perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain. Dari sejak Islam tadi berkembang sampai dengan hari ini. Dan di dalam perkembangan Islam terjadi 3 masa periode, yaitu yang pertama, sejarah peradaban Islam di dunia klasik. Itu ya yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Gujarat ataupun para pedagang-pedagang Arab yang berniaga mengembangkan ajaran Islam. Yang kedua, Islam secara abad pertengahan yang dibawa oleh para wali, ada kan? Yang dibawa oleh para ulama. Yang ketiga adalah Islam secara modernisasi. Inilah saat sekarang ini. Bagaimana perkembangan Islam? Makanya saya menyuruh Anda semua untuk terjun ke lapangan, mengetahui tentang peradaban Islam khususnya di kota Medan. Salah satunya ada di Masjid Raya Istana Maimun, terus Masjid Raya Al-Osmani, Masjid Bengkok yang ada di Kesawan, terus makam Datuk Kota Bangun yang merupakan pendiri Islam di Kota Bangun, daerah dekat Keteran atau Marelan. Salah satu muridnya adalah Guru Patimpus. Guru Patimpus masuk Islam karena Datuk Bangun. Itu harus Anda pahami sejarahnya. Apa Buya lagi manfaat daripada kami mempelajari sejarah peradaban Islam ini? Membangun masa depan Anda agar jauh lebih baik lagi. Karena Islam ini terus berkembang. Kita ini kan sudah tua-tua nanti ke depannya. Kalau enggak dari kita, siapa lagi yang akan membentuk peradaban Islam tersebut? Tugas-tugasmu harus kamu kerjakan sebaik mungkin supaya kamu tahu dan paham tentang peradaban Islam khususnya di kota Medan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Wakil Dekan Sati, yaitu Bapak Dr. Hasrat Effendi Samosir, SAGM. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak atau menurut Bapak terkait sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
terkait dengan sejarah peradaban Islam ya di UIN Sumatera Utara. Memang kita ini kan UIN ini dulu dari IAIN ya. IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya bermetamorfosis atau melakukan perubahan menjadi universitas. Kalau yang namanya institut itu kan dia satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu agama. Makanya ada Fakultas Dakwah, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Lalu kemudian di masa almarhum Prof. Nur Ahmad Fadil berubah menjadi UIN Universitas Islam Negeri, di mana dia mendirikan 4 fakultas umum ya, namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Saintek, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, dan kita ini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, terkait dengan kita Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kita punya visi misi kan dia berbasis masyarakat pesisir berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi distingsi kita itu keislaman. Nah, karena itu kita tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri, peradaban Islam itu sendiri. Nah, yang kedua bahwa memang mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dikaji di IAIN, termasuk di FKM ini kita mengambil dalam aspek ini yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya kan sejarah kesehatan dalam Islam, pengobatan dalam Islam, bahkan dokter pertama di dunia ini kan adalah Ibnu Sina, dan itu dokter yang dia dari ilmuwan cendekiawan Islam. Berarti kan kita sudah sangat tinggi peradabannya. Nah, yang kedua yang perlu kita ambil di sini dalam peradaban ini ada namanya teori spiral. Teori spiral itu berputar dia, kata Malik bin Nabi, Islam itu pernah jaya 700 tahun. Jadi dari zaman Nabi sampai dengan zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah, 700 tahun lagi itu, 700 tahun kedua, Islam itu mundur. Yang disebut dengan The Dark Age, masa kegelapan. Sedangkan di awal itu masa keemasan. Nah, 700 tahun berarti 1400 tahun atau 14 abad. Nah, sekarang abad ke-15 sejarahnya kebangkitan kembali. Dan UIN Sumatera Utara termasuk Fakultas Kesehatan dari bahagian daripada sejarah kebangkitan Islam itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya Islam ini sudah sangat maju peradabannya dulu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi karena itu kita ini tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah peradaban Islam itu sendiri, karena memang UIN ini dalam rangka mewujudkan kemajuan Islam dan peradaban Islam itu sendiri. Ada lagi? Ya, itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عيني. Mari teman-teman kita masuk ke يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال.
September 1909. Jadi Masjid Raya Medan ini merupakan masjid yang berada di tengah-tengah pusat kota Medan yang bisa kita pergunakan setiap harinya. Buat nanti kalian Lembut ku kenal kasihmu ibu. Di sini saya akan menanya untuk Bapak, gimana tanggapan Bapak tentang sejarah peradaban Islam, mata kuliah sejarah peradaban Islam di dalam ilmu kesehatan masyarakat. Menurut pendapat Bapak itu gimana? Peradaban Islam? Sejarah peradaban Islam di dalam ilmu kesehatan masyarakat. Ya, kalau ilmu kesehatannya tentu ibadah di bulan suci Ramadan, puasa. Nah itu ada artinya dampak untuk kesehatan, yang mana dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelam matahari kita tidak makan dan minum. Nah itu berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Ya baik, terima kasih Pak. Sejarah masjid ini. Masjid didirikan oleh Sultan Bili, yaitu Sultan Mahmud Al-Husain. Beliau adalah Sultan yang ke-9 daripada Sultan Bili. Masjid ini didirikan tahun 1900 yang pada tanggal 10 September dalam kesulitan pada Jumat itu resmi dibuka pertama kali. Ini gaya estetiknya memiliki gaya cara yang membingungkan, memiliki arsitektur yang di samping ini memiliki kubah yang kokoh di atas seperti ini dengan bentuk yang pipih yang bisa teman lihat, keindahan dari Masjid Raya ini, teman-teman. Ya, selain itu di Masjid Raya ini juga meninggalkan sejarah Al-Quran ya. Al-Quran ini diperkirakan berasal dari timur dan sangat berharga. Nah, walaupun sudah lama, tapi Al-Quran ini masih terlihat baik dan masih bisa dibaca. Kemudian di sini juga ada Al-Quran lainnya. Di Masjid Raya ini juga terdapat beberapa makam para sultan. Salah satunya yang paling terkenal adalah makam Sultan Ma'mun Al-Rasyid. Sultan ini yang memiliki yang memerintah ketika masjid ini dibangun. Selain makam sultan, terdapat juga makam para permasyuri, putri-putri, dan kerabat kerajaan lainnya. Makam-makam ini biasanya ditandai dengan nisan dan batu-batu yang tertulis. Masjid Raya Al-Masum Kota Medan ini memiliki bentuk segi 8, yang dimana ada bagian